Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, saya tidak punya waktu banyak, tapi saya juga nggak mau rugi. Oke, saya ingin benar-benar ada manfaat buat teman-teman yang ada di sini ya. Mana Mas Norman? Sini. Tolong bagikan Bang Nadia. Oke, supaya tenang, HP masukin satu. Boleh jadi ini adalah awal dari Allah memberikan petunjuk yang ini akan jadi jalan sukses kita. Bismillah. Mbak Nanda, saya akan kasih pertanyaan simpel dan habis ini beliau akan saya suruh kembali teman-teman ya. Mas Norman. Norman, Mas Norman, tadi Norman. Mas Norman. Oke, turun berapa kilo? 40 kilo. Mbak Nanda, turun berapa kilo? 58 kilo. Oke, paham ya? Saya yakin dia nggak pikir bohong karena saksinya sangat berkabut. Tadi Bu Ida cerita putranya, kenapa tadi? Kelenjar getah bening itu penyakit yang mengerikan, paham? Begitu dioperasi nyebar, Bismillah. Oke, saya tambah lagi satu. Saya punya teman namanya Zainal, rumahnya di Malang di Dinoyo, ya. Anaknya kena autoimun yang langka, seluruh Indonesia baru kejadian 2, kan macam-macam autoimun. Setiap bulan 2 minggu harus ke rumah sakit, opnam. Ditanya kira-kira kapan perubahannya dok? 3 tahun lagi baru ada sedikit perubahan, katanya dokter. Semua produk nutrisi herbal langsung dimasukkan karena ini nutrisi makanannya sel. Ya, apa yang terjadi? 20 hari kemudian dinyatakan negatif. Oke. Yes. Inilah yang ingin saya, Bapak Ibu dan teman semuanya paham apa itu nutrisi. Paham ya? Semua pada sering dengar nutrisi, tapi sejatinya apa? Enggak semua orang paham. Mau tahu nggak yang nggak paham kayak apa? Pertama, yang badannya gemuk pasti nggak paham walaupun dia dokter. Yang badannya kurus banget, yang loyo, yang sakit-sakitan, ya dipastikan dia nggak paham nutrisi. Terus mana lagi yang paham? Nih di sini mungkin banyak. Yang masih sering makan gorengan, kerupuk, keripik, bakso, mie, kue kering, kue basah, tepung-tepung yang dikasih pemutih. Oke, kikil, jeroan, kulit, terasi, ikan asin, tape, es krim, makanan bungkusan, minuman bungkusan, dijamin dia nggak ngerti nutrisi itu apa. Berarti telah terjadi yang namanya degradasi nutrisi global, kebodohan berjamaah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini serius, dan ini ternyata menurut Dr. David Heber, seorang ahli nutrisi yang sangat terkenal beliau teman-teman ya, itu udah mulai tahun 85. Benar nggak? Bahkan banyak sekali ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak rumah tangga yang ngerasa keren ngajak anaknya ke tempat-tempat rumah makan siap saji. Dia ngerasa keren gitu loh. Ngajak anaknya gitu. Ya kan? Ngerti nggak makanan siap saji? Ngerti kan? Gak usah saya sebut namanya kan? Tak boleh ya. Nah, dia ngerasa keren gitu loh. Padahal sejatinya dia, sayang, bagaimana kita cepat mati ya sayang? Paham ya? Ini serius, saya ngomong serius teman. Karena kalau orang sehat, perhatikan, itu butuhnya 2. Memasukkan yang dibutuhkan dan tidak memasukkan yang tidak dibutuhkan. Solusinya bagaimana? Ya segera masukkan yang dibutuhkan, ya sudah terlanjur masuk, segera keluarin. Karena sekecil apapun radikal bebas racun itu merusak. Cuman kadang kita rasa aman tuh nggak langsung ambruk.
Tapi lama-lama kok menurun dan konyolnya dia bilang, maklum memang udah tua. Jadi perasaannya dalilnya itu kalau tua mesti penyakitan. Bener gak? Kok tiba-tiba ngegas begitu ya? Next. Nah ini istri saya. Istri saya aslinya Padang di Solo ya, Solo. Itu fotonya di Danau Singkarak. Ya, itu karena apa? Duitnya banyak, ya kan teman-teman kan punya toko 6 di grosir Tanah Abang kan? Satu aja disebut bos. Kalau 6 bos gitu kan. Semua dimakan sama dia. Akhirnya yang terjadi bengkak ya 70 kilo lebih teman-teman dan penyempitan pembuluh darah, vertigo. Ya kalau muntah-muntah teman-teman, ya kan? Nah, dia kalau pakai baju kan nggak pantas teman-teman. Jadi setiap berangkat yang namanya tempat tidur itu penuh dengan bajunya, dia susah nyarinya itu teman-teman. Ya, begitu kan? Biasanya kalau datang ke toko baju, Pak ada nggak baju yang cukup buat saya? Jadi dia nyerah. Yang penting bagus nggak, yang penting masuk. Kasian kan? Begitu. Ya, alhamdulillah. Kemudian beliau berprogram, ya turun 15 kilo dengan 6 orang anak dan 9 orang cucu. Tuh masih kayak gitu dia. Alhamdulillah. Jamaah. Ini buktinya kalau beliau dulu di Tanah Abang. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Lanjut next. Teman-teman, kalau jelek sih nggak terlalu ini ya teman-teman ya, cuma malu gitu aja. Tapi penyakitnya itu, bener nggak? Jadi yang bikin jelek itu penyakit, sampah, racun, bener nggak? Gitu. Jadi jangan dianggap remeh. Ini latar belakang saya teman-teman. Lanjut lagi. Nah tuh anak-anaknya, tuh kan bener kan? Anaknya 6, cucunya 9. Loh, tahu nggak? Anak 2 itu KB. Lebih dari itu hobi. Ini sponsor saya, kakak saya sendiri. Nih kakak saya ini dulu, ya, udah di atas ranjang nggak bisa bangun 2 bulan. Perasaan kita dia udah mau pergi. Anaknya 13. Hobi. Karena kita nggak sengaja ya, cuma rutinitas saja gitu. Ya, 13. Kita udah rencanain tuh, nanti kamu sama Faisal, adik saya itu, kamu rambut yang ini, nanti yang ini, yang rambut kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah ketemu Herbalife ini kan nutrisi dimasukkan terus dididik kita, makanannya jangan ngawur gitu loh, biar nggak ganggu kerja nutrisi, sehat teman-teman, masya Allah luar biasa. Ya beliau sekarang itu pegang rumah tahfidz. Masya Allah, dia mengabdikan sisa hidupnya tuh untuk untuk mendidik penghafal Quran, Masya Allah. Terus next, nah tuh itu mentornya, kanan itu kemudian Bu Sylvia. Nah ini adalah yang mempertemukan kita dengan Herbalife. Udah mulai ngerti belum nutrisi itu apa? Saripati makanan. Ya, kalau astronot pergi ke bulan itu loh. Gak ada yang bawa nasi uduk kan? Dia bawa nutrisi berupa kapsul. Itu nutrisi. Anak bayi dalam kandungan gak ada yang makan pecel. Dia nyedot yang namanya saripati atau nutrisi yang dimakan ibunya. Ya kemudian yang nambang emas di sungai-sungai itu banyak pasirnya kan? Macam sauprit. Nah itu istilahnya nutrisinya itu. Nah nutrisi dalam makanan kita itu selama ini cuma sauprit, sampahnya seabrek-abrek. Nah mulut kita ini udah terbiasa yang penting ono, yang penting enak. Bener? Otak yang harusnya ngatur malah jadi budaknya mulut. Dia hanya berpikir enaknya buka apa ya. Betul nggak? Ketika ada rumah makan rame, yang ditanya itu rame banget sih. Nah,
Nyaris tidak ada satupun yang bertanya sehat nggak. Langka pertanyaan itu, betul? Padahal ketika kita ngawur, apapun yang nggak harusnya masuk pasti merusak. Cuman karena rasanya enak dan nggak langsung ambruk, hampir semua orang sepakat berjamaah sesat. Sesat berjamaah. Udah mulai sadar? Ya, ini hari keberapa Ramadan? 18. Ini bulan penuh berkah. Jadi ruqyah paling cocok kalau bulan seperti ini. Lucu kan? Banyak racun dalam tubuh, tapi masih seneng. Lucunya di situ. Lucunya di situ. Ya kan? Nah, oke. Lanjut, next. Ini kenapa ya melorot-melorot terus ya? Sombong. Ini tadi udah diterangin tuh, udah diterangin, lanjut lagi. Nih dulu, nih begitu saya ngerti ternyata kalau saya bergelut di sini, itu toko saya udah saya tutup di Tanah Abang, masih ada sih, cuma disewa-sewain. Saya udah nggak bekerja di sana karena apa? Ramenya Tanah Abang itu kan 3 bulan. Kalau modelnya bagus, resikonya dijimpa. Kalau nggak bagus, terpaksa diutangin. Kalau diutangin, belum tentu di. Aduh, itu susahnya. Terus akhirnya saya pikir, loh ini dibutuhin banyak orang. Dibutuhinnya seumur hidup. Berarti kalau saya mempersungguh di sini nggak bakal rugi, nggak mungkin diakalin orang, dan sama sekali nggak ada spekulasi. Itu aja mikirnya saya. Pasarnya nggak terbatas, yang penting dia manusia. Dia butuh. Teman-teman, saya pernah agak tersinggung teman-teman. Ada seorang presiden. Karena dia bukan. Timnya datang sowan, namanya presiden tim kan sowan. Assalamualaikum gitu. Datang kan gitu. Nah, terus di situ ada anjing, kulitnya bagus gitu. Bagus banget gitu. Tuh anjing kok kulitnya bagus. Iyalah orang siknya 5 kali sehari kan. Astagfirullah. Kadang-kadang di antara kita ada yang tumpah sayang batu. Menyinggung perasaan itu namanya ya. Oke. Nih saya belajar terus teman-teman itu ke Mako ya. Mako itu emang pikir Cililitan tuh panjang tuh. Mobilnya panjang nggak ada di Indonesia kan? Lanjut. Nih oke, kita mulai ngomong. Lanjut lagi. Nih, nah teman-teman, saya berusaha untuk terus belajar karena ini bukan dunia saya. Dunia saya itu properti, haji umroh atau baju. Walaupun saya nggak pernah sekolah baju, tapi tukang jahitnya salah saya tahu. Nggak bisa diakalin ya, oke. Tapi urusan nutrisi harus belajar. Ya, jadi di mana ada sekolah saya belajar karena ini gede, ini usaha yang gede dan nggak mungkin. Insya Allah tak mungkin saya tinggalin sampai akhir hayat saya harus mengerti teman-teman. Lanjut lagi. Nih, saya mulai, ini setelah di Jakarta saya mulai lagi dari tempat yang kecil di Batu. Ya, tempatnya kecil cuma 3 meter, 2,5 meter lawan 3 meter. Di lantai 2. Jadi kalau orang naik yang beratnya 80 nggak bisa normal, dia mesti begini. Saking sempitnya. Akhirnya rame, diprotes sama kanan kiri karena parkirnya ganggu orang. Lanjut. Akhirnya saya pindah ke sini, saya punya tanah teman-teman 1 hektar di tengah kota. Ini berupa sawah tapi itu tengah kota. Saya bangun luasnya segini. Pokoknya 300 meter, segini kurang ya, segini lah. Tuh, ya Masya Allah. Gitu. Jadi kalau ngomong jangan ragu-ragu kayak Bu Ida tadi kan, kenapa Bu Ida sampai seperti itu ya? Wiltin, yakin apa namanya itu? Sukses gitu ya teman-teman ya. Lihat aja model orang yakin tuh ngomongnya kelihatan gitu loh. Mau yakinnya kayak gini sih ya iyalah. Gitu ya. Itu jangan loyo. Nyamain barang bener kalau loyo enggak percaya orang. Kita nggak ngemis, kita nggak jual, kita mau nyelamatin dia. Oke? Oh. Kalau orang mau sehat syaratnya 3. 1, sampahnya dibuang
dibuang, racun-racun limbah tubuhnya dikeluarin terus sampai tuntas, dikerok, dikikis habis. Yang kedua, kerusakan yang terjadi akibat makan ngawur. Makan ngawur rusak apa enggak? Kan saya bilang tadi cuma belum ambruk, tapi pasti merusak dalamnya itu. Kayak orang berdosa nggak langsung masuk neraka, tapi catatannya tetap ada gitu loh. Hisapannya nanti kalau udah mati. Benar nggak? Nah, ini mesti dibenahin. Yang terakhir, kemiskinan, paceklik dalam tubuh karena kurang zat-zat penting dalam makanan kita tadi. Nutrisi sak dumil tadi loh. Nutrisi sak dumil samanya seabrek-abrek kan begitu. Harus segera diisi full, baru orang bisa sehat. Kalau enggak ngimpi, enggak mungkin bisa sehat. Paham ya? Nah, lah 3 hal ini cuma bisa dikerjakan sama nutrisi. Saya ulang, 3 hal ini cuma bisa dilakukan sama nutrisi. Begitu nutrisi masuk, yang namanya radikal bebas begitu. Benar nggak? Iya. Dalilnya, ada dalil sih. Ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Tulis punya mudah Ustaz begitu dalil keluar. Ketika kebenaran datang, kebatilan pasti pergi. Ketika nutrisi datang, radikal bebas minggat. Gak mungkin nutrisi sama radikal bebas rukun bersatu, gak mungkin. Maka lihat orang-orang ganteng-ganteng biasanya kan istrinya cantik. Orang cantik istrinya ganteng. Kamu jangan nanya loh, kalau istrinya apa? Cantik, suaminya jangan nanya loh, kok kamu tulis? Oh, jangan begitu lah, tega kamu tega gimana? Istrinya cantik, kok kamu tulis gitu katanya? Sering mas orang ngomong gitu, gak sopan kan? Tapi saya gak mau kalah jawab, saya bilang hanya orang yang diberi hidayah lah yang tahu kegantengan. Kan saya bilang tadi sama siapa? Mas Fakhrul Razi, ya kan? Siapa sih panggilannya di sini? Alum. Oh, makanya nggak dikenal. Saya bilang sama dia, kalau kita jelek jangan pakai minder. Udah jelek, habis. Harus pede gitu kan ya, harus pede. Oke? Nah, sampai mana tadi? Jadi paham ya teman-teman ya? Oh, ketika nutrisi itu masuk, maka racun pasti keluar. Gak mungkin barang baik, barang jelek itu jadi satu. Semakin banyak nutrisi yang masuk, semakin bermacam-macam nutrisi yang masuk, ya berbagai macam radikal bebas yang sudah ngendon kayak setan yang punya peradaban dalam tubuh itu, punya perkampungan setan dalam itu keluar. Ya kan? Nah, makanya kalau teman-teman mau sehat, terus tawari gorengan, bilang terima kasih. Mana dibungkus? Ditawarin kerupuk apanya? Bilang terima Kasih. tawarin lemper, terima Kasih. Kalau umpama saya nggak bisa Pak, saya mau menolak suka, nggak enak, saya nyinggung perasaan, boleh. Caranya roti tetap dimakan. Terus pergi ke belakang nyari tempat sampah. Iya. Nggak aman begitu. Saya punya customer namanya Pak Ahmadi. Ya, sebelum turun berat badan, mobilnya Avanza, perutnya gede banget seperti 11 bulan hamil. Ya, setirnya itu sering Mentok. Begitu dimundurin kakinya nggak nyampe. Coba bayangin, ya kan? Nah itu kemudian program modelnya gitu, dia nggak bisa menghindari makan dimakan tapi nggak pernah ditelan. Ya, nutrisinya 3 kali begitu turun 35 kilo, masya Allah. Enggak, saya toleran dari baliknya saya. Nutrisi datang dengan membawa kebutuhan, jawaban dari kebutuhan. Nutrisi. Ayo, browsing nutrisi yang paling bagus apa di situ? Browsing sekarang juga. Kalau ada yang lebih bagus, tolong saya dibantu, kasih tahu. Saya terpaksa harus sama Herbal karena belum ketemu yang lebih bagus. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu, nggak ada. Saya nggak ketemu. Paham ya? 45 tahun bro. 45
Ya, Mas Norman, Mbak Nanda, lah orang dijajarin nutrisi loh kok satu segitu banyak. Ya iyalah, ya kan itu kerjanya kayak ayat kursi dimasukin orang kena jin, belingsatan jinnya itu keluar semua. Ayat kursi kayak nutrisinya, paham gak sih? Oh, semua nggak paham. Paham temenan? Itu loh. Jadi Herbalife itu memang kita tahu, Bismillah teman-teman. Kredibilitasnya, kehati-hatiannya, komitmennya, Masya Allah. Kenapa Herbalife ini terus naik? Karena mereka amanah, teman-teman, nggak sembarangan. Mulai nanam, itu nanamnya aja dijaga sedemikian rupa. Apalagi produksinya tuh tanya presiden di sana itu kayak apa, teman-teman. Masya Allah. Makanya, nah, 10 tahun yang lalu dengan sekarang beda, lebih bagus. Tapi mahal itu dibanding ngopo, dibanding nasi uduk ya iyalah. Orang satu gelas nutrisi itu saripati dari kurang lebih 50 piring nasi. Untuk 50 piring nasi itu ambil saripatinya jadi satu gelas. Satu piring berapa? 10.000 kali 50, 500 tak? Sip itu berapa? Begitu, yang pintar dong. Begitu. Kita setelah urusan kita dengan Allah, yang paling penting bagaimana kita hidup sampai mati ini sehat, gitu loh. Benar nggak? Saya bilang tadi loh. Saya cerita pagi tadi. Saya punya ada satu di desa tempat namanya Sidomulyo, itu daerah sentra bunga. Orang kaya tapi kerjanya nggak ngerti waktu dia. Gila harta lah dari pagi sampai malam, sampai gantengan kulinya yang paling jelek daripada dia. Terus dia stroke-nya parah, sampai ngomong aja susah, gerak nggak bisa, ngomong nggak bisa. Istrinya pamit, Mas, saya nyamperin itu ya Mas ya. Mungkin dia jangan gitu, dia pahamnya jauh gitu. Dia pergi sama supirnya. Dia masih cantik, supirnya masih ganteng. Belum mati aja udah ambil sama supirnya. Begitu mati, langsung ketahuan dia. Apa kata supirnya? Saya pikir saya kerja buat dia, ternyata dia kerja buat ngenes. Nah, disinilah kita mesti tahu bahwa aset termahal itu adalah tubuh. Karena nyawa itu nggak ada di emas, di mobil, di tanah, enggak. Adanya di tubuh. Ngerti gak sih? Makanya jangan ragu. Lanjut. Nih, lanjut lagi. Melorot terus saya. Nih, hal paling basic dari ilmu kesehatan, yang paling basic, mendasar sekali dari ilmu kesehatan adalah nutrisi. Coba cari browsing itu omongannya dokter pertama yang terkenal di dunia itu. Apa itu? Jadikanlah makanan sebagai obat, jangan jadikan obat sebagai solusi kesehatan secara menyeluruh karena mampu menjangkau 100 triliun set. Jadi teman-teman saya ajak pinter ya. Nggak masalah kita kaya duit banyak istri cantik, nggak masalah, yang penting sehat. Iya dong gitu loh, jangan sampai apa kita miskin kita tapi sehat, nggak begitu, ngapain orang sama-sama umpama kok jelek. Lanjut lagi Mas. Nah ini perhatikan, program nutrisi di Herbalife tidak hanya mampu mengisi kebutuhan sel, membersihkan limbah metabolisme, meregenerasi sel, tapi juga perhatikan, melahirkan habit yang normal, kelihatan jauh lebih cantik, kulitnya seger, organ reproduksinya juga bersih, wangi, luar biasa. Kalau punya saudara pingin kaya, gak usah susah, bismillah, biidznillah, sambil istiqomah berdoa dan belajar terus, kita akan bisa bantu siapapun jumlahnya berapapun untuk bisa mengerjakan peluang besar ini. Itu keren kok, minder itu gimana? Paham ya? Oke. Herbalife menyediakan kalau saya nggak bisa ini, nggak apa-apa. Herbalife menyediakan fasilitas yang super lengkap untuk pengembangan diri,
berupa ilmu dan pelatihan-pelatihan. Kalau kerjaannya kan cuma nyuruh orang mangap, jejelin musik, gerojok air, suruh jalan dia. Tapi ya praktiknya nggak kayak gitu. Mangap, gitu. Asal itu namanya. Intinya bagaimana mengupayakan nutrisi masuk mulut, kemudian minumnya yang cukup, kemudian jalan semampunya. Gitu loh. Terus makanan yang lain dipilih, jangan sampai mengganggu kerja nutrisi, tapi jangan pernah ngandalin untuk sehat dari hanya makanan saja. Aduh, lauk yang sudah puluhan tahun nggak taruh-taruh di dalam tuh loh, kok ngandalin makanan itu? Ya nggak bisa. Sebentar lagi balik lagi ke alam jahiliyah. Betul nggak? Karena tubuh itu nyari kenyamanan dan dia ingat kenyamanan yang paling cepat itu adalah masa lalunya dia yang lalu itu. Enggak? Begitu. Nah, yang diabetes coba. Diabetes diajari minum sik 1-2 kali, terus makanannya juga diatur yang nggak ganggu, otomatis kan gula darahnya rendah. Kalau gula darahnya rendah, ya pasti nggak perlu insulin, nggak perlu obat. Kan insulin obat buat nurunin gula darah, benar nggak? Begitu. Akhirnya matanya bisa melihat lagi, ya kan? Akhirnya malam Jumat itu, ya, dia bisa aktif ke masjid untuk mendengarkan ngaji. Lorok lagi. Nah sekarang kalau mama bener nggak, ya buktiin dulu. Herbalife ini kan semuanya disuruh minum produk dulu, minum dulu. Nutrisinya bener nggak? Nah gambarnya di mana tuh? Bekerjanya produk itu di mana? Weh, ribuan udah, banyak semuanya udah dalam Herbalife. Hanya satu-satu dulu gimana, sekarang gimana, udah gitu aja. Ya, di seluruh Indonesia bertebaran bahkan di 94 negara tadi ya. Sistem pendidikan dilakukan secara kontinu. Jadi yang penting teman-teman tuh ada di pusaran pendidikan, yang nggak bisa pasti nanti bisa. Kalau ada masalah pasti selesai. Gitu loh, jangan minder ya. Nggak ada keliru itu nggak ada. Oke, lanjut. Nah terus saya pingin tuh kayak Mbak Feni, saya pingin kayak Mbak Ica, saya pingin kayak Bu Rosi itu enak kayaknya Bu Rosi itu hidupnya gitu. Ya udah tiru aja, udah ngapain selama ini tiru udah, nggak bakal jauh dari itu nasibnya nanti. Jangan cuma pingin jadi itu tapi prosesnya nggak ditiru. Kalau perlu lebih baik dari beliau gitu loh, benar nggak? Pak Hadi Kuntoro itu bisa 2 tahun 3 bulan jadi presiden tim, ya kan? Kalaupun 20 tahun baru presiden katanya Pak Jose, jabanin, ya iya 200 juta minimal. Ya enggak? Pernah tahu tuh Bu Siti yang istrinya Pak Suhemi? Itu presiden muda-muda itu kadang-kadang suka apa ya? Suka jahil gitu loh. Jahilnya gimana? Bu Suhemi kan presiden tim, jangan ngiri dong. Ya seneng-seneng diri kan duitnya udah banyak. Nggak bisa, udah belajar dipengaruhi dia, sampai benar-benar dia apapun yang dia inginkan dibeli sama beliau. Tanggal 14 cuman habis 40 juta itu sudah setengah mati, orang lugu. Sebulan habis 40 juta itu udah royalnya luar biasa menurut beliau. Tanggal 15 masuk lagi 300 juta. Teman-teman ngerti gak sih ini? Ini serius. Mukanya itu nggak percaya gitu ya. Terpana. Paham ya? Karena nggak mungkin rugi, nggak mungkin diakalin orang dan nggak ada spekulasi. Kalau teman-teman yang cepet ya, udah ngomong yang sering ngomong. Yang sambil olahraga makanya yang bener jangan sembarangan. Ya, udah itu semakin cepat semakin bagus. Masukkan ke sistem ada HUM, ada STS, jangan sendiri berangkatnya. Semua pokok disiapin, nanti pulang untuk STS bulan depan udah disiapin. Besok harus bisa ngajak orang. Contoh sekarang, saya bisa ngajak 1 orang. Udah ngerti belum tadi? Ngerti. Pingin nggak pingin? Gitu. Yaudah, kamu sekarang beli tuh nutrisi kalau nggak punya banyak 1 aja dulu. Ya, kamu telan. Terus nanti HUM datang, ajak 1 orang. STS nanti ajak kayak gini, kamu ajak 1 orang, minim 1 orang. Gitu aja. Udah. Besok kita ngajak 1, dia ngajak 1, 4 orang. Bulan depan lagi 8 orang, 16 orang, 32, 64, 120, 240, katakan 500, 1000, kan begitu hitungannya. Itu 12 bulan, hitungannya sekitar 80.000 lebih kalau itu jalan.
andaikan nggak 8.000, jadi tim kita 10 aja. Banyak. Ini mah nggak percaya. Nggak percaya? Saya kasih tahu nih sekarang. Saya contohkan yang simpel aja biar nggak